Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi kita dalam nuansa Khazanah Ilmu Pengetahuan, yaitu dalam kegiatan Short Course Islamic Student Buya Kaban Angkatan ke-1 yang diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 7 Agustus 2022. Tadi materi pertama sudah kita lalui secara bersama, dan mungkin nanti kalau ada yang masih bertanya terkait dengan materi pertama mungkin bisa saja, tapi ini sesinya materi kedua. Materi kedua ini materi falsafah pergerakan. Materi falsafah pergerakan ini yang insya Allah akan disampaikan Ayahanda Dr. Andus Haji Malem Sambat Kaban yang biasa disapa Buya Kaban. Adapun pengalaman beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan tahun 2004 sampai tahun 2009. Mantan Ketua Partai Bulan Bintang tahun 2005 sampai 2015, dan sekarang mendapat amanah sebagai Wakil Majelis Syuro Partai Umat. Itulah secara singkat terkait dengan profil Ayahanda. Mungkin terkait dengan materi falsafah pergerakan ini sedikit saya bacakan terkait dengan sinopsisnya Ayahanda. Yang dimana bahwasanya kehidupan manusia pada dasarnya memiliki realitas gerak, yaitu kehidupan bergerak secara evolusi menuju perbaikan dan kemajuan. Kehidupan manusia erat kaitannya dengan keadaan di dunia ini karena manusia merupakan organisme yang diciptakan sebagai upaya untuk mengembangkan organisasi yang lebih tinggi di dalam dirinya. Pemahaman gerakan Murtada Mutahari secara praktis mewakili pandangan teoritis mengenai skema intelektual dan transformasi sosial serta revolusi budaya Islam. Kita berharap dalam refleksi falsafah pergerakan ini bisa kita merefleksikan dalam memetakan dasar gerakan tersebut dalam konteks keindonesiaan. Sehingga ini bisa kita isi ruang-ruang kemerdekaan ini dalam nuansa dasar negara, falsafah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu adalah sebagai sinopsis awalnya terkait dengan falsafah pergerakan ini. Lebih generalnya lagi terkait dengan materi ini, mungkin Ayahanda bisa memberikan pencerahan dalam falsafah pergerakan ini supaya ada metodologi baru dalam gerakan-gerakan pemetaan dasar gerakan Islam ini. Mungkin waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam majelis ini. Ini yang pertama dengan suasana kita yang seperti sekarang ini. Nah, kalau saya melihat pertemuan model ini, saya jadi teringat dulu tahun 82. Ya. Tahun 82 kami ada 17 orang. Itu tuh fotonya tuh. Di atas tuh. Kira-kira 17 orang yang di atas tuh. 17 orang diundang bertemu oleh mereka-mereka yang pernah ikut terlibat dalam mendirikan Republik Indonesia. Kami waktu itu
yang hadir, kalau saya ingat sekarang ini nama-namanya ada Insinyur Suswono yang pernah jadi mantan Menteri Pertanian. Kemudian Sopyan Jalil yang pernah menjadi Menteri Pertanahan. Kemudian ada MS Kaban yang pernah jadi menterinya orang hutan, ya, Menteri Kelautan. Ya, kalau Jawa Barat hutan itu kan leuweung ya. Ya, jadi Menteri Kelautan. Nah, ada juga Pak Insinyur Kuswanto, ada juga teman Pak Imron ini, Pak Hafiz dari IKIP Jakarta, ada Ibu Ruminah, ya. Kemudian ada Dr. Insinyur Heru dari IPB, banyak situ, ya. Ada beberapa yang sudah meninggal. Nah, itu yang menjadi pembicaranya itu mantan Perdana Menteri Pak Dr. M. Natsir, ada Saprudin Prawira Negara, ada Muhammad Rum, ada Jenamar Azam, ya. Nah, jadi kami waktu itu masih mahasiswa, ya, mahasiswa yang sedang aktif ingin menyelesaikan studi. Nah, saya bisa aktif itu, ya, terhasut aktif di dunia kemahasiswaan. Nah, inilah orangnya. Ya, saya nggak tahu waktu itu beliau kok narik saya untuk ikut, karena saya tidak punya background apa-apa, karena saya sebagai orang resimen, ya, saya resimen mahasiswa. Tapi nggak tahu dari mana dia melihat kok saya itu dikejar gitu ke halte, ya, kamu harus ikut. Saya nggak ngerti. Nah, begitu saya ikut, saya mendapatkan sesuatu, ya. Saya mendapatkan sesuatu dari training itu, bahwa hidup ini harus punya pilihan. Ya, hidup ini memiliki berhadapan dengan berbagai macam pilihan-pilihan. Nah, semua pilihan itu, ya, jadi kita ini selalu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan dari berbagai macam, katakanlah, keyakinan. Ya, pilihan dari berbagai macam, mungkin ideologi, pilihan dari berbagai macam, mungkin pemikiran, ya. Karena setelah saya mengikuti training, ya, yang kemudian saya merasa bahwa ternyata hidup ini butuh, ya, butuh sebuah keyakinan, butuh sebuah pedoman kehidupan. Nah, kita mendalami pikiran-pikiran hampir semua ideologi. Ya, jadi semua ideologi yang ada itu kita pelajari. Apa ideologi yang sedang tumbuh dan berkembang? Ya, semua kita diskusikan, kita telaah, kita kaji. Nah, ternyata saudara-saudara, semua pilihan di dalamnya itu ada hope, di dalamnya itu ada harapan. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan berbagai macam konsep apa saja, ya, pemikiran-pemikiran, teori-teori dari berbagai macam kalangan, baik ekonomi, politik, apa segala macam itu, semua pikiran-pikiran yang kita yakini itu benar, maka di dalamnya itu ada hope, di dalamnya itu ada harapan. Nah, harapan itu biasanya ada janji. Jadi di mana ada harapan, di situ ada janji. Nah, tapi saudara-saudara sekalian juga harus kita ingat, ya, semua pilihan yang memberikan harapan dan memberikan janji itu, ya,
itu mesti ada yang dikorbankan. Nah, jadi ketika kita memilih A, ya, ketika kita memilih A, berarti kita tidak lagi memilih B. Jadi ketika kita memilih A, kita tidak lagi memilih B. Maka A itulah yang harus kita wujudkan. Jadi, ya, ketika kita dalam ini nanti diskusi saja, ya, tidak usah terlalu terpaku, terlalu terpaku. Bagi kita yang tadi sudah diberikan semacam frame, ya, bagaimana konteks kita untuk melakukan move, ya, moving, ya, bergerak itu kan berarti ada ruang, ada waktu, ya. Jadi di dalam kita melangkah itu ada ruang, ada waktu, dan setiap kita melangkah itu lagi-lagi kita punya harapan. Seperti kalian sekarang kuliah, sudah memilih jurusan masing-masing. Berarti kalian sudah punya harapan. Ada harapan dan kalian sangat tertarik dengan apa yang kalian tekuni hari ini. Ya. Jadi di situ ada pilihan, ada harapan, begitu menarik perhatian. Nah, berarti yang lain ditinggalkan, korban, dilepas. Nah, jadi ketika kita sekarang dalam konteks bernegara, nah saya langsung aja, ketika kita berbicara tentang negara, kita berbicara tentang apa sebenarnya harapan kita untuk negara ini. Apa harapan? Nah, jadi apa harapan kita bernegara? Sejarah sudah kita baca begitu lengkap. Ini sudah 77 ya, tahun. Ya. Saya mencoba memotret 77 tahun Indonesia merdeka itu dengan surat 77 dalam Al-Quran. Ya. Jadi apa cerita surat 77 dalam Al-Quran? Karena kalau nggak salah itu surat Al-Mursalat. Ya. Jadi kalau saya selalu membiasakan itu, word message ini tahun ke-77. Nah, surat 77 itu apa ceritanya? Gitulah kira-kira. Gitu. Apa ceritanya kira-kira? Nah, supaya apa? Supaya motivasi kita, supaya inspirasi kita, atau paling tidak saya, dalam melangkah itu, ya, tidak lepas dari Quran. Tidak lepas dari Quran. Semuanya berpedoman pada Al-Quran. Iya. Jadi dalam event apa saja selalu saya lihat itu, kalau ini 77 tahun Indonesia merdeka. Nah, apa kisah kira-kira pesan surat 77 yang untuk kita pahami? Ternyata setelah dibaca itu surat 77 lalu dipotret ke kondisi hari ini, ya memang masih jauh. Ya, memang masih jauh. Ya. Masih jauh dari apa? Masih jauh dari harapan. Ya. Jadi kita masih jauh dari harapan kita. Kenapa kita merdeka? Padahal cita-cita kemerdekaan kita itu kan jelas. Ya, nah, saudara-saudara, ya, kalau cerita tadi tentang apa gerakan, ya, nah, saya mengatakan bahwa bagi seluruh para aktivis
para pejuang, ya, ketika kita mau melihat berharap tentang Indonesia itu, maka kita tidak boleh lepas dari apa amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau mau melihat Indonesia ini 77 tahun Indonesia merdeka, maka apa yang menjadi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar? Nah, karena tadi kita sudah dibikin frame-nya. Nah, kerangkanya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kebinekaan. Jadi tidak lepas dari itu. Nah, sebagaimana saya pada saat bertemu dengan Pak Natsir, ya, Perdana Menteri, dia hanya 9 bulan kok jadi Perdana Menteri. Hanya 9 bulan jadi Perdana Menteri. Tapi 9 bulan itu dia menjadi Perdana Menteri, ada warisan. Ada warisan yang ditinggalkan untuk bangsa ini yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah beliau. Apa itu? Indonesia yang tadinya terpecah-pecah ke dalam Republik Indonesia Serikat dengan mosi integrasi terbentuklah NKRI ini. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hari ini kita nikmati, yang kita peringati kemerdekaannya setiap tahun, itu adalah produk mosi integrasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri M. Natsir, yang dia mendapat jabatan hanya 9 bulan. Tapi 9 bulan dia bekerja itu masih kita nikmati hari ini NKRI. Kan itu. Ya. Begitu juga Saprudin Prawira Negara. Nah, mungkin kalian ingat siapa Saprudin Prawira Negara? Dia adalah Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia ketika Bung Karno ditahan di Yogyakarta. Tidak ada pemimpin. Nah, dia memimpin secara darurat berpusat di Sumatera Barat. Nah, Bung Karno selesai ditahan, ya, dia kembalikan mandat itu kepada Bung Karno. Jiwa besar, ya, jiwa besar. Dia tidak ingin mempertahankan sebagai pemerintah darurat. Dia tidak ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan. Nah, gitu kira-kira. Ya. Kalau melihat dari sisi itunya Ayahanda, gimana dengan gerakan wacana perpanjangan jabatan presiden? Itulah bedanya, gitu kan? Iya. Jadi coba lihat, dia Bung Karno ditahan, dia ditunjuk, dipilih dia dalam darurat. Nah, begitu Bung Karno lepas dari penjara, dia kembalikan mandat itu. Dia tidak serakah, dia tidak ada ambisi untuk tetap mempertahankan itu. Dia kembalikan. Nah, saya memakai bahasa ini, ya kan? Begitulah mereka. Begitulah mereka untuk membangun peradaban bangsa, bernegara. Jiwa besar, yang penting adalah negaranya, bangsanya. Nah, kemudian ketika Saprudin Prawira Negara mendapat tugas, ya, nah bagaimana akhirnya dia mengambil alih, ya, bank milik Belanda yang kemudian menjadi bank sentral kita, Bank Indonesia. Nah, itu pilihan. Itu pilihan. Nah, begitu juga ketika Burhanuddin Harahap, ya, bagaimana Burhanuddin Harahap, dia ditunjuk juga sebagai Perdana Menteri, dia ingin mengatasi masalah bangsa, sukses melakukan pemilu
yang terbaik dan terjujur sepanjang sejarah Republik Indonesia. Itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan cerita seperti ini paling tidak untuk mengingatkan kembali, ya, bahwa ketika kita bicara tentang gerakan itu, ya, nah kita lihat tadi tokoh-tokoh tadi itu dia masuk dalam gerakan politik, ya, dia masuk dalam gerakan politik yang tidak pernah berhenti, terus dari muda. Memang cerita politik itu cerita kekuasaan. Cerita politik itu cerita kekuasaan. Tapi kekuasaannya bagaimana ini? Jadi konsep kekuasaan itu kita pahami dalam pengertian yang seluas-luasnya. Nah, jadi bagi kita, ya, bagi saya paling tidak, politik itu bagian daripada ibadah. Politik itu bagian daripada ibadah. Kenapa? Karena dalam berpolitik itu kita memperjuangkan gagasan-gagasan. Ya. Kita menyuarakan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun peradaban kehidupan itu. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lihat semua alinea. Jadi ketika kita bicara negara yang tidak boleh berubah dalam pembukaan. Merubah pembukaan berarti merubah negara ini. Ya. Jadi oleh karena itu, bagaimana kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Ya tolong ukurnya lihatlah apa amanat pembukaan itu. Bahwa penjajahan harus dihapuskan dari permukaan bumi. Tidak ada penjajahan. Itu misi. Nah sekarang, bagi generasi sekarang, terasa nggak apakah kita ini sekarang dijajah oleh siapa? Ketika kemerdekaan berserikat, ya, mulai diganggu-ganggu, kebebasan mengeluarkan pendapat, mulai diintimidasi. Ya. Itu melawan amanat kita bernegara. Jadi tidak ada istilah kita untuk worry, khawatir. Kenapa? Karena itu perintah. Kalau bangsa ini mau menjadi bangsa yang beradab, kalau bangsa ini mau menjadi bangsa yang cerdas, kalau bangsa ini mau menjadi bangsa yang kuat, ya, maka standarnya, tolok ukurnya adalah pembukaan itu. Nah, jadi ketika ada orang membuat undang-undang, ya, ketika orang membuat undang-undang, dan isi undang-undang itu bertentangan dengan apa yang menjadi amanat pembukaan, berarti dia berkhianat terhadap tujuan kita mendirikan negara. Nah, saudara, ini yang saya katakan dari awal, ini pilihan. Ya, ini pilihan. Terus harapan lagi. Ya. Nah, kita di situ berharap ada harapan kita. Ya. Jadi dengan kebinekaan yang kita miliki, gitu kan? Ya, dengarkanlah. Ya, dengarkanlah suara-suara itu. Harapan-harapan. Ya, bukan membungkamnya. Ya, bukan membungkamnya. Nah, kita jelas. Nah, kenapa misalnya dengan komunisme? Kenapa dengan pluralisme? Ya, kenapa dengan dengan kapitalisme? Ya, kita counter itu. Ya, karena itu bertentangan dengan apa yang menjadi amanat kita bernegara. Kenapa? Jadi saudara-saudara sekalian,
ya saya ajak saudara semua, pahamilah kita bernegara ini tidak boleh bertentangan dengan Tuhan. Jadi siapapun warga negara di Republik ini yang dia merasa Indonesia, ya, ketika dia berbicara tentang ngurus negara, dia tidak boleh bertentangan dengan Tuhan. Apapun agamanya. Nah, kemudian ketika kita mau mengelola, mengurus negara ini, ya kan, dengan spirit ketuhanan yang kita yakini, tegakkan hukum, karena negaranya negara hukum. Jadi dengan spirit ketuhanan itu kita tegakkan hukum. Nah, hukum itu adalah hukum yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Karena kedaulatan ada pada rakyat. Semua itu satu kesatuan yang nggak perlu kita pisah-pisah. Ya, jangan dipisah-pisah. Dia satu kesatuan. Nah, jadi kita melihat bahwa, ideal benar NKRI ini. Bayangkan di tengah-tengah seluruh dunia, ya, kita lihat bagaimana blok Soviet hancur, ya kan? Bagaimana hari ini kekosongan ruh spiritual bagi negara-negara yang sekuler. Nah, Indonesia oleh para founding fathers itu sudah dibikin garis-garis bagaimana kita membangun negara ini. Nah, apa cara? Apa cara kita? Saya mengatakan, ya, gerakan kita itu suka tidak suka, para aktivis harus masuk dalam gerakan politik. Jadi dia bukan alergi politik. Karena begitu kita apatis terhadap politik, berarti kita membungkam masa depan kita sendiri. Orang yang membungkam gerakan-gerakan politik, ya, rakyat, masyarakat, sebenarnya dia sedang ingin mempertahankan kekuasaan itu terus-menerus ada pada dirinya. Padahal semua itu harus ada giliran. Semua itu harus ada Rotasinya. ada pergantiannya, gitu. Jadi kalau undang-undang mengatakan cukup 2 periode, ya udah 2 periode. Ya. Jangan diotak-atik lagi. Ya. Jangan lagi bikin macam-macam, itu bisa menimbulkan konflik. Nah, jadi gerakan. Jadi metodologinya apa? Ya, gerakan politik. Gerakan politik ini bisa melalui partai-partai politik, bisa dengan gerakan gagasan. Ya. Tapi menyuarakan itu tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena apa yang kita suarakan itu bagian dari ibadah kita. Mengatakan yang benar, menyerukan kebaikan, mencegah segala macam kebrutalan-kebrutalan, mencegah segala macam penyelewengan-penyelewengan, mencegah semua penyimpangan-penyimpangan. Nah, kalau dalam bahasa agama, semua perbuatan fahsya. Ya. Semua perbuatan fahsya itu kan semua perbuatan-perbuatan yang negatif, yang jelek. Ya, yang membuat rusak kehidupan. Nah, jadi ketika kita dilarang untuk menyuarakan itu tadi, dengan segala macam kekuatan orang melakukan itu, dia berarti sedang melakukan pembungkaman, Kezoliman. Itu nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Nah, inilah peradaban. Jadi gerakan politik itu adalah gerakan untuk membangun peradaban. Nah, tapi kita dituntun. Apa penuntunnya? Spirit keimanan yang kita miliki. Nah, sebagai Muslim, tentu Islam itu sebagai sumber inspirasinya. Islam itu sebagai sumber motivasinya.
Karena bagi seorang muslim, apapun yang kita kerjakan itu di dalam hal kebaikan, itu adalah ibadah. Itu adalah pengabdian kita kepada Allah. Jadi ketika kita menyuarakan kebenaran, itu adalah ibadah kita. Kita mencegah kejahatan-kejahatan itu bagian dari ibadah kita. Ya, Jadi dimensinya sangat luas. Apa bedanya misalnya orang menebang hutan seenaknya, kita cegah, kita larang, itu demi kebaikan. demi kebaikan, iya. Nah, begitu juga apa yang terjadi sekarang ini. Jadi ketika saya mengikuti dulu para founding fathers itu menceritakan bagaimana mereka Mendirikan bangsa. menghadapi tantangan membangun negara, ya kan? Itu mewarnai cara. Jadi saudara-saudara, dengan disiplin ilmu yang Anda miliki, bukan berarti Anda hanya ada dalam ruang, tapi Anda harus melakukan sesuatu ya, agar supaya peradaban itu bisa lebih maju. Ya, jadi segala macam ketimpangan, segala macam ketidakadilan, ya, bagaimana ketimpangan-ketimpangan hari ini di negara kita, kekayaan negara Republik ini hanya dikuasai oleh 1% penduduk, Pak, itu ketimpangan, itu ketidakadilan. Nah itu mesti ada gerakan, seruan-seruan politik, gerakan-gerakan politik yang harus mengingatkan bahwa itu melawan seluruh sumber-sumber ya bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk apa? Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pertanyaan, apakah itu terwujud? Oh, belum. Kalau belum, maka itu harus disuarakan. Itu harus diperjuangkan. Karena zaman itu pasti berubah. Ya, mungkin ada peserta yang mau bertanya langsung. Boleh. Ya, jadi Sesi diskusi dan lain sebagainya gitu. mendebat, Ya. monggo, ya. Kemudian nanti Biar- Pak Imron juga bisa memberikan warna. Jadi Iya. monggo silakan. Ya. Biar hidup forumnya ini gitu. Monggo silakan. Ya. Azmi. Ini lahir tahun berapa? 2000. Ya, generasi 2000 dia. Hah? Milenial. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ketika Ayahanda berbicara tentang sejarah, saya sedikit teringat tentang teori siklus daripada Ibnu Khaldun itu. Jadi ada 5 poin yang ditekankan dari sejarah Ibnu Khaldun ini. Yang pertama itu tokoh, yang kedua itu kondisi khalifah, yang ketiga ini analogi, yang keempat adalah kaidah politik pada masa itu, lalu yang kelimanya itu adalah kebiasaan. Nah, apabila tadi Ayahanda ini berbicara tentang sejarah, lalu berbicara tentang harapan daripada seorang individu, bahwasanya dikatakan dalam bukunya Jalaluddin Rahmat itu ada 3 poin yang ditekankan, ada ide, tokoh, dan sosial movement. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Ayahanda ini meninjau ke masa depan Indonesia. Dikatakan bahwasanya pada tahun 2030 ini akan menghadapi bonus demografi, yang mana hal ini menjadi salah satu keuntungan bagi Indonesia, dikatakan mempunyai demografi yang umur produktif yang lebih besar daripada non produktif, sehingga mencerdaskan bangsa itu adalah harapan utama bagi Indonesia. Begitu kiranya, gimana tanggapannya? Ini dahsyat. Ya. Tadi Azmi sudah mengkut bagaimana pikiran Ibnu Khaldun, Dan Jalaluddin Rahmat. ya kan? Jadi Ibnu Khaldun itu berbicara pada zamannya, ya, berbicara pada zamannya dalam konteks membangun peradaban. Ya. Nah, memang secara natural masalah tokoh, masalah gagasan, konsep, bagaimana itu selalu ada pada setiap zaman. Lalu sekarang ini
ketika dikatakan kita ada pada era bonus demografi, renungkan itu. Ya, renungkan itu. Generasi bonus demografi itu siapa? Kalian. Karena kalian adalah usia produktif dalam range 16 tahun sampai dengan umur 50 tahun, yang jumlahnya hampir 60%. Ya. Oke? Dalam konteks kita, apakah bonus yang kalian nikmati itu adalah utang yang melimpah ruah sekarang itu? Iya. Hah? Hanya bonus demografi itu anomali saja. Coba. Apakah itu bonus yang kalian nikmati? Pemerintah berkuasa berapa? 5 kali 365 hari. Berapa hari itu jadinya? 1000 berapa tuh? 1800. Ya. Coba ambil kalkulator. Hah? Ya, 5 kali 365 lah. 5 kali 5, 25, 5 kali 6. 1820 hari. 25 hari. Ya kan? Itu 5 tahun. 10 tahun. Ya, itu 5 tahun. Nah, hari ini pemerintah dalam tempo 7 tahun, ya kan jalan 7 tahun, menambah utang hampir 5.000 triliun. Nah, jadi kalau dalam tempo 5 tahun dan 1.000 sekian 1.800 hari, ya kan? Nah, sementara hutang itu mencapai angka hampir 5.000 triliun tambahannya. Jadi per hari berapa triliun itu nambah hutang? Apakah itu bonus? Apakah itu bonus? Itu utang pokok. Belum pajak, belum bunga. Itu utang pokok. Coba kalian sebagai para akademis, sebagai orang-orang yang kritis, cari sumber. Ya. Dengan hutang 7.000 triliun, dengan tingkat suku bunganya, berapa tahun itu harus diselesaikan? Dan anehnya, kita bayar bunga hutang 400 triliun, 500 triliun, 700 triliun. Saya teringat dengan almarhum seorang pemikir ekonomi, orangnya terbayang namanya masih lupa saya, nanti mungkin teringat. Dia mengatakan, ya, setiap $1 yang kita pinjam dalam tempo sekian puluh tahun, maka itu dikembalikan lebih dari $3 per $1. 1/3. Jadi kalau hari ini dikatakan utang 7.000, utang pokok kali 3, berarti hampir 22.000. Kalau per hari utang itu nambah hampir 1 triliun, tiap hari utang bertambah 1 triliun. Berarti untuk mengembalikannya, Anda harus mampu mencarinya 2 triliun per hari. Untuk bayar utang dan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi pertanyaannya lagi, supaya kita berpikir, bonus demografi untuk bangsa Indonesia ini apa? Jadi kan kalau misalkan Anda ingin bertanya kepada kita,
bahwasanya kita pun pada akhirnya bertanya juga kepada pemerintahan yang sedang memangku tahta jabatan gitu, bagaimana kemudian mereka ini mengurus calon-calon masa depan ini untuk kemudian harinya bisa memajukan bangsa Indonesia ini gitu. Ya, itulah. Nah, jadi inilah dialog. Itulah diperlukan dialog. Ya. Disitulah perlunya dialog. Nah, dengan dialog kita tumbuh kecerdasan. Melahirkan solusi in the life. Jadi dialog itulah, perbedaan itu menimbulkan kecerdasan, bukan membungkamnya. Betul. Jadi bukan membungkam orang, bukan mengintimidasi orang, membawa aparat dengan baju seragam, lengkap dengan senjata, ya. Hanya sekedar orang jangan bersikap dengan tuduhan bermacam-macam. Itu tidak akan membangun peradaban. Itulah kezaliman. Nah, jadi dengan pertanyaan tadi itu, Anda, Azmi dan kawan-kawan sudah melihat, oh, kita sedang menghadapi masalah bangsa ini. Nah, jadi ketika orang ingin memimpin bangsa ini, maka bagaimana dia merumuskan masalah? Ya, bagaimana dia merumuskan masalah? Dan apa gagasan dia untuk memecahkan masalah itu? Sumber daya alam kita, ya. Di mana logikanya? Misalnya seperti PLN, kita punya batu bara, PLN-nya nggak dapat batu bara. Dan dikatakan lagi itu Ayahanda, PLN punya hutang, sedangkan rakyat Indonesia yang memakai listrik ini tidak pernah telat untuk beli pulsa, isi pulsa. Itu anehnya lagi Ayahanda. Jadi itu pertanyaan yang harus dirumuskan menjadi sebuah Kebijakan ya, bagaimana untuk melahirkan kebijakan yang betul-betul pro terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Ya. Jadi saya ingin mengajak, ayo kita berpikir terhadap masa depan. Kita berpikir tentang masa depan. Beban 77 tahun Indonesia merdeka, hanya 1% penduduk yang menikmati kekayaan ekonomi Indonesia. Saya pikir ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Kalian sebagai kaum muda, itulah perlu mendiskusikan itu terus-menerus dengan menuntut ilmu. Jadi gerakan politik itu harus dibarengi dengan ilmu. Ya. Jadi ilmunya harus terus tumbuh dan berkembang. Jadi ibarat kalau sekolah, studi, jangan tanggung-tanggung. Cerdas sekalian. Karena dengan ilmu itulah kita akan mempengaruhi. Dengan ilmu itulah kita melakukan pencerahan. Dengan ilmu itulah mudah-mudahan kita mendapatkan solusi-solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan pernah lepas dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena di situ menurut saya di seluruh dunia sangat ideal. Ya, karena kita mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bagi kita kaum muslimin, orang-orang Islam, negara ini kita punya. Ya. Nah, kalau melihat daripada mayoritas seperti itu Ayahanda, gimana pergerakan dalam hal untuk yang bicara tentang amal ma'ruf nahi munkar itu? Nah, jadi dalam konteks politik, dalam konteks politik ada politik moral, ya kan? Ada politik moral. Jadi jangan pernah berhenti menyuarakan. Ya, kalian sebagai mahasiswa kampus, ya ada organisasi kampus, ada organisasi ekstra, ya,
ada partai politik, ya. Nah, kalian lihat partai politik, mana partai politik yang betul-betul dia sudah terus-menerus memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Nah, itu kan kritisan. Jadi kita dinamis. Hidup itu dinamis. Nah, apalagi nanti misalnya kalau saudara buka itu surat An-Nur, ya, surat 24 ayat 55, ya, bahwa pergiliran kekuasaan itu exactly. Jadi pergiliran kekuasaan itu exact, pasti. Bisa, ya, lihat Quran, ya, dai-dai muda yang mengeluarkan suara kebenaran, kemudian dia dikejar-kejar oleh rejim Ashabul Kahfi, dia lelah menyuarakan, masuk ke dalam gua, dia tidur, bangun tidur, kekuasaan berganti. Pergantian itu pasti. Saya waktu masuk ke gua Kahfi itu, saya terkesima. Ya, jadi saya sudah masuk ke gua Kahfi. Jadi ketika saya ditunjukin itu gua Kahfi, saya coba berjalan menjauh dari gua itu kira-kira 100 meter. Saya lihat, nah karena memang warna, ya, warna batu-batuannya itu dengan gua itu, saya berkesimpulan memang wajar kalau mereka itu tidak terdeteksi ketika dicari. Karena gua itu dengan batu-batu sekitar itu mirip. Terus saya masuk ke dalam gua Kahfi, ya, di situ ada tempat, ya, tempat mereka tidur, dan di situ ada juga tempat anjingnya yang mati itu. Dan saya masuk, ternyata memang gua Kahfi itu mukjizat. Kenapa mukjizat? Karena di antara bebatuan itu, gua itu ada celah yang memasukkan sirkulasi udara. Jadi wajar orang di situ nyambil tidur karena udaranya bersih betul yang masuk situ, dia tenang. Jadi cerita Ashabul Kahfi itu cerita mukjizat. Nah, jadi orang bergerak menyuarakan, menyuarakan itu terus suarakan saja. Banyak yang tidak suka, ya, mungkin rejim itu mengejar, mungkin saja itu terjadi. Ashabul Kahfi, dia capek, dia tidur. Dengan tidurnya dia, Tuhan tidak diam. Akhirnya penguasa berganti. Ibrahim alaihissalam, dia menyuarakan kebenaran, memperingatkan, mengingatkan. Akhirnya Namrud kan bukan jatuh karena didemo oleh Nabi Ibrahim. Enggak kan? Hanya digigit apa? Nyamuk, paek. Nabi Musa, Fir'aun. Coba saudara, Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Fir'aun ada di Mesir. Oke? Mesir itu Afrika. Ya. Mesir itu Afrika. Ketika Musa, ya, dia menghindarkan diri dari kejaran aparatnya Fir'aun, ya, sampai ke Palestina, masuk Asia Barat, terus dia berjalan sampai ke Jordan. Di Jordan dia bertemu dengan Nabi Syuaib. Jalan kaki
Setelah beberapa tahun dia berada di sana, dia diperintahkan untuk menemui Nabi Khidir. Saudara tahu di mana pertemuan dengan Nabi Khidir itu? Hah? Ya mungkin belum tahu nih Ayahanda. Saya ingin mengatakan bagaimana perjuangan Nabi Musa dari Mesir ke Asia Barat, terus berjalan menemui Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada di Azerbaijan, Asia. Jalan kaki. Dengan Nabi Khidir, hikmah yang kita ambil, bagaimana Nabi Khidir melakukan pendidikan spiritual pada Nabi Musa. Setelah selesai bertemu dengan jalan kaki lagi dari Azerbaijan menjumpai Fir'aun untuk mengingatkan Fir'aun. Jadi saudara, gerakan politik itu, gerakan gagasan itu mengingatkan, suarakan terus. Nah, akhirnya Fir'aun runtuh, ya kan? Ketika dia mengejar Musa. Nah, jadi gerakan kita itu adalah gerakan yang tidak boleh lekang dari orang mengingatkan. Ini harus dipahami. Jadi jangan terlena. Kalau sekarang jangan terlena dengan kekuasaan. Karena kalau terlena, ya akan jadi korban. Jadi apa yang ditanyakan oleh Asmi tadi, yang situasi-situasi tadi, silakan ambil hikmah. Ya, ambil hikmah. Ya. Teori itu sebagai guidance, ya, sebagai guidance, sebagai reference kita, ilmu. Ya. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk menyerah. Kalau melihat dari sisi yang diutarakan oleh Adinda Azmi tadi, bagaimana Indonesia menghadapi bonus demografi dan formulasi gerakannya, apakah gerakan yang era sekarang ini gerakan yang bersifat disporadis atau yang normatif ini Ayahanda? Ya, ini gimana bro? Mungkin Ayahanda Imron mungkin bisa Jawab, aku cari inspirasi. Ya. Ya, soalnya ini gerakannya banyak varian-variannya itu Ayahanda yang dilakoni oleh beberapa aktivis itu ya. Aku pikir pembukaan dari Ayahanda di Akaban itu jawabannya. Tapi jawaban pembukaan itu harus dikembalikan ke diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Ya kan? Allah yang mengangkat siapa yang akan dijadikan pemimpin di bumi ini. Tapi Allah juga yang menjatuhkan. Tapi apakah kita bersifat menunggu? Tidak. Nah, di bulan Muharram ini ada satu peristiwa barangkali menjadi inspirasi juga buat kita semua ya. Nabi Yusuf itu di penjara, masih muda loh dia di penjara. Ya, dia dijebloskan ke penjara karena fitnah. Akhirnya satu ketika sang raja Mesir itu bermimpi tentang 7 ekor keledai gemuk. Kemudian dia terbangun, dia tidur lagi, mimpi lagi 7 ekor keledai kurus. Ya kan? Maka bertanyalah sang raja dengan wakil-wakil menterinya yang para ahli. Apa takwil mimpi itu? Nggak ada yang bisa jawab. Tidak memberikan kepuasan untuk sang raja. Maka kemudian ada seorang dari luar yang mendengar kalau sang raja itu sedang mencari orang yang bisa mentakwilkan mimpinya. Nah, orang tersebut pernah satu sel dengan Nabi Yusuf.
Akhirnya dia tahu bahwa Nabi Yusuf pernah mentakwil mimpinya. Maka disampaikanlah kepada sang raja. Ini bukan dongeng loh. Ini riwayat di dalam Al-Quran. Kemudian dipanggillah Nabi Yusuf yang di dalam penjara. Panggil, kemudian diartikan takwil mimpinya itu oleh Nabi Yusuf bahwa 7 tahun itu akan mengalami masa subur kerajaan ini, kerajaan kita. Tapi setelah itu 7 tahun ke depannya akan masa paceklik datang. Ya. Jadi kira-kira kalau kita mau menganalisa masa depan bangsa ini dengan cara teori sudah, dengan cara ilmu sudah, ada satu cara mungkin yang perlu kita lakukan. Makanya di dalam batin kita ada basirah. Basirah itu mata batin akan terus membimbing akal, pikiran kita, kecerdasan kita, pencerahan yang ada di dalam pikiran kita itu akan selalu dibimbing oleh basirah. Bagaimana cara memperoleh basirah? Cara memperoleh basirah adalah dengan senantiasa membersihkan hati. Idja'a rabbahu biqalbin salim. Jadi semata-mata bukan karena Nabi Yusuf diberikan mukjizat, juga bukan semata-mata karena Nabi Musa diberikan mukjizat kemudian bisa membelah membelah Laut Merah. Bukan semata-mata itu. Diawali dengan satu perjuangan yang dia pasrahkan perjuangan itu yang muncul dari basirah dari dirinya sendiri dengan teori dan ilmu yang dimiliki dia jalani terus. Maka pada akhirnya Allah yang akan menentukan hasil dan tidaknya perjuangan kita. Kira-kira seperti itu. Ya. Istilahnya kalau bagaimana sih supaya kita jadi cerdas? Blueprint-nya kita buat belum? Blueprint masa depan bangsa ini seperti apa? Dengan dilandasi tetap oleh pembukaan itu. Harus seperti apa? Takwil-takwilnya seperti apa? Kalau kita hanya mengandalkan ilmu tanpa adanya kedekatan kita dengan yang maha kuasa, maka kita tidak akan dipilih. Ayatnya adalah idja'a rabbahu biqalbin salim. Mereka para nabi yang memperoleh mukjizat itu selalu datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih, dengan hati yang lurus, dengan hati yang suci. Itulah yang akan mencerahkan pikiran, batin, dan kecerdasannya. Sehingga dibimbing terus fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demikian kira-kira dari seluruh pembicaraan. Iya. Jadi ini menarik ya. Jadi kita punya sudut pandang, ya kita punya pengalaman, ya dari perjalanan kehidupan ini. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Imron tadi itu salah satu hal yang bisa mencerahkan kita bagaimana menghadapi perubahan-perubahan ke depan. Nah, jadi kalau mau pasif, ya lihat aja apa yang cerita Ashabul Kahfi. Kemudian kisah Nabi Yusuf. Nah, takwil, kan itu takwil. Jadi mimpi, kan itu. Judulnya kan mimpi. Ya. Ingat, mimpi orang yang beriman itu adalah data. Mimpi orang yang beriman, yang tadi disebut basyirah, ya, itu data. Itu kan data itu jadi informasi yang kemudian dia ditafsirkan, diolah oleh alam pikir. Nah, jadi saudara, waktu saya ke Azerbaijan itu, kemudian dikasih tahu Bapak harus pergi ke sana, itulah laut tempat pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ketika saya sampai ke lokasi itu,
saya menikmati suasana yang sangat tenang. Jadi rasanya tenang. Saya tidak pernah merencanakan